Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Saat ini, Guilchu mengutuk dengan keras sambil dia pun membawa armor Dewa Kekosongan karena dia sebenarnya telah diusir oleh pria tercela lihai itu. Kemudian raungan menggelegar datang dari belakang, lalu Guilchu pun sontak juga melihat ke belakang. Saat ini, terlihat ada ketakutan di matanya. Jika ia berani mengambil tindakan, ia pasti tidak akan bisa keluar dari sini. Guilchu tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya, dan ia semakin merasa bersalah karena telah berperilaku tidak sabaran. Saat ini, Guilchu pun terlihat lebih berhati-hati lagi. Namun dia tidak pernah membayangkannya bahwa di kehampaan Laut Barat ada kekuatan dahsyat yang tersembunyi di dalamnya dan jauh melebihi harapannya. "Kamu terlalu lambat," suara Xiaoyan tiba-tiba terdengar. Sosoknya muncul di depan Guilchu, lalu tinju Xiaoyan pun langsung mengenai perutnya. Meskipun Guilchu merespons dengan cepat, memblokir dengan kedua tangan, namun armor Dewa Kekosongan di tubuhnya juga tak bisa menahan. Saat ini, lonjakan kekuatan itu berubah menjadi perisai, sehingga terjadilah sebuah ledakan. Kemudian terdengar suara Guilchu yang teredam, dan kekuatan pukulan Xiaoyan itu menyebabkan perisai itu hancur. Dampak yang ia alami tidaklah ringan, karena seperti merasakan krisis hidup dan mati. Pada saat yang sama, sosok Guilchu tiba-tiba bergerak, lalu cahaya hitam muncul di tangannya, dan sosok Guilchu berteleportasi ribuan kaki jauhnya lagi. Namun, Xiaoyan pun terus mengejarnya, dan mungkin Guilchu tidak mungkin bisa melarikan diri dengan cara ini. Xiaoyan lalu berkata, armor Dewa Kekosongannya menjadi lebih kuat, sehingga pukulanku gagal melukainya secara serius. Kemudian Xiaoyan menginjak guntur, dan melanjutkan pengejarannya. Tepat saat Xiaoyan mengejarnya, ketiadaan yang semula ada tiba-tiba dipenuhi dengan 9 bola cahaya kehitaman yang mengembun dari udara tipis, dan kekuatan dahsyat tiba-tiba menyelimuti Xiaoyan. Sosok Xiaoyan tiba-tiba berhenti, lalu ia berkata, "Untungnya saya bisa menghindar, kalau tidak, mungkin formasi ini dapat menjebaknya setidaknya selama 10 napas atau bahkan setengah batang dupa." Seharusnya saat ini Guilchu tidak bisa lagi mengendalikan begitu banyak hal lagi. Kemudian Guilchu melihat ke belakang, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut hingga seukuran lubang jarum. Badannya gemetar ketika seluruh pasukan dimusnahkan, lalu Guilchu tidak menyangka. Semuanya terjadi begitu cepat. Puluhan ribu prajurit Taixu ini bukan prajurit Taixu biasa. Mereka memiliki kekuatan keabadian dan di bawah perlindungan kuat dari Void God Armor. Bahkan keabadian Tuhan tidak mungkin melenyapkan mereka semua dalam waktu sesingkat itu. Tetapi mengapa ini semua bisa terjadi? Dan saat ini, perang sesungguhnya telah dimulai hingga sekarang, namun faktanya, itu hanya bertahan untuk sebatang dupa. Saat ini tidak ada seorang pun yang tersisa di lautan ketiadaan di sekitarnya. Kemudian yang ada hanyalah tunggul dan lengan Taixu yang patah. Dan di sisi lainnya, tidak ada jasad sama sekali, karena kekuatan ini benar-benar menghancurkan dan sangat kuat. Apa kekuatannya? Dari mana mereka berasal? Dan bagaimana bisa begitu kuat? Guilchu bingung. Dia masih ragu, dan penglihatannya kini membuat jiwanya bergetar. Ia pun berkata, "Bagaimana mungkin? Di mana formasiku?" Guilchu pun tidak melihat formasinya. Yang paling membuatnya takut adalah ia tidak melihat Xiaoyan. Saat ini, suara Xiaoyan terdengar di telinganya dan membuat Guilchu terkejut. Di sisi lain, tidak ada pilihan untuk melarikan diri kali ini karena sama sekali tidak ada peluang. "Siapa kamu?" Mata Guilchu nampak merasa ngeri. Kemudian sebuah suara terucap, sambil sebuah telapak tangan menempel di kepala Guilchu. "Sekarang aku memintamu untuk menjawab, dan berapa banyak bala bantuan yang ada di sekitarmu?" Saat ini, krisis hidup dan mati tiba-tiba menyelimuti Guilchu, dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali, lalu bahkan makhluk abadi pun tidak bisa menghindari rasa takut akan kematian. Seorang jenderal seperti Guilchu pun tidak berani menyembunyikan ketakutannya. Dan saat kata-kata itu jatuh, kepala Guilchu langsung meledak, hanya ada tubuh tanpa kepala yang tersisa. Jiwa Guilchu tiba-tiba menjerit,
seperti keinginan untuk keluar dari tubuh dan melarikan diri. Kemudian saat ini, tidak banyak pihak Taiksu yang memiliki jiwa, dan hanya sedikit orang yang masih hidup. Saat melihatnya, Xiaoyan pun merasa acuh tak acuh. Lalu kekuatan jiwa dari wilayah kekuasaannya segera menyelimuti dirinya. Namun jiwa Suji tidak bisa bergerak, kemudian Xiaoyan langsung menggunakan teknik pencarian jiwa padanya. Xiaoyan pun tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengannya, karena bala bantuan dari Taiksu akan segera tiba. Alasan Ratu memintanya untuk pergi ke Netherworld Utara pasti ada alasannya, jadi ia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Bahkan jika Xiaoyan bisa menghancurkan sebagian dari Taiksu ini, mungkin itu tidak ada gunanya. Saat ini, ada salah satu jenderal bernama Jenderal Meng Shen orang terkuat di sini. Lalu saat ini, Xiaoyan dan yang lainnya belum berencana meninggalkan kehampaan di Laut Barat. Ia pun berpikir ini seharusnya hanya kekuatan Taiksu yang tersisa di sini untuk menghadapi akibatnya. Dari jiwa Suji itu, kenangan yang didapat Xiaoyan sangat terbatas. Karena rupanya Taiksu telah memblokir ingatan mereka. Jadi Xiaoyan hanya bisa mendapatkan beberapa pecahan saat mencari jiwa. Kerahasiaan Taiksu dalam hal ini bisa dikatakan sangat ketat. Namun meskipun Kuil Chi berhati-hati, tetapi dia bisa menghubungi dua komandan lagi, yaitu Li Hai dan Bai Lin. Hanya Meng Shen yang lebih kuat yang tidak akan diberitahu. Ketiga komandan itu semuanya punya rencana masing-masing dan ingin mengambil semua pujian. Namun mereka tidak pernah memikirkannya bahwa orang yang datang akan menjadi sangat kuat. Kuil Chi pasti berpikir dia adalah orang yang kuat dan mereka yang dihadapi seharusnya hanyalah sisa-sisa ketiadaan di Laut Barat, lalu jelas tidak akan sekuat itu. Kemudian saat ini, segera Xiaoyan membuang mata anjing di jubah lengan bajunya lagi. Namun ternyata, Kuil Chi bahkan tidak memikirkan hal itu sampai dia meninggal. Formasi yang ia atur sebelumnya, secara logika itu bisa tertunda untuk sementara waktu. Namun tanpa diduga, hal itu tidak berdampak pada Xiaoyan. Ia tidak tahu bahwa formasi yang dia atur sebelumnya, itu pecah setelah dilihat oleh seekor anjing, dan bisa menghapus semua batasan dari armor dewa virtual ini. Saat ini, Xiaoyan meraih tubuh Chuxi dan mulai terbang kembali. Faktanya, Kuil Chi memiliki jiwa, karena dia adalah makhluk Taiksu yang asli. Dan kekuatannya tidak lemah, karena dia juga seorang kaisar abadi, serta dengan bantuan Void God Armor, jadi seharusnya kekuatan tempurnya bisa menyaingi langkah ketujuh. Tetapi dengan kekuatan seperti itu, di depan Xiaoyan tampaknya sama sekali tidak memadai. Jika bukan karena banyaknya harta dan senjata yang dimilikinya, mungkin dia bahkan tidak punya kesempatan untuk berurusan dengan Xiaoyan. Tuan anjing, aku bukan budakmu. Bisakah Anda bersikap lebih sopan saat berbicara? Goyan mengutuk dengan marah. Kemudian Xiaoyan pun meliriknya dengan dingin, dan Goyan segera teringat kenangan buruk itu ketika dia mengucapkan beberapa patah kata. Namun kemudian dia mengikuti saja apa yang dikatakan Xiaoyan. Lalu mata besarnya bersinar dengan cahaya biru. Ia melihat mayat banyak prajurit Taiksu di sekitarnya, dan sebagian besar armor Void God belum rusak. Terlihat ada puluhan ribu armor dewa virtual di sini, dan jika itu bisa digunakan, kekuatannya pasti akan luar biasa. Xiaoyan pun segera mengeluarkan bendera penenang jiwa, dan memanggil Yetian dari sana. Lalu awan hitam ungu pun muncul, dan berubah menjadi sosok berambut ungu dengan sepasang mata. Ungu berkedip dengan cahaya aneh. Lihat apakah kamu bisa menggunakan armor dewa virtual ini pada boneka iblis. Dan kamu memiliki bonus besar untuk kekuatan tempur dan kekuatan pertahanan. Xiaoyan pun memandang Yetian dan berkata itu. Namun Yetian tidak tahu apa-apa tentang Void God Armor, dan ia hanya tahu kata baju besi. Kemudian dia melihat bola hitam seperti cairan yang melayang di sekitarnya, dan mereka semua diubah oleh Void God Armor. Xiaoyan berkata, kamu bisa mencobanya. Lalu Yetian pun menyilangkan tangan di depan dada. Dengan ekspresi bangga, ia lalu melambaikan tangannya dan awan ungu besar muncul di belakangnya. Terlihat yang gelap di antara semuanya adalah figur. Ini semua adalah mayat yang dikumpulkan oleh Yetian, seperti boneka iblis yang halus, kulit mereka pucat, kedua matanya berwarna ungu, dan ada gas berwarna ungu di mulut dan hidung. Lalu Yetian melambai,
dan terbang keluar dari awan ungu itu kemudian tiba di depan Xiaoyan. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat dari dunia kuno abadi dan iblis di sekitar melihat penampakan yang mengerikan dan mereka semua jelas merasakan fluktuasi luar biasa yang memancar darinya.